Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Febrianti dengan NIM 2311016071 dari kelas 2023A Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan dari dosen pengampu kami, Ibu Sumarni SKM MKes. Adapun topik yang akan dibawa pada hari ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab 5 Sumber Daya di Bidang Kesehatan, Bagian ke-1, Tenaga Kesehatan, Pasal 27. Pada poin 1, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Poin kedua, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pada poin yang ketiga, ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Pada pasal 1 ini berfokus pada tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang dimana berhak mendapatkan gaji atau upah, imbalan atau jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan standar dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien, perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan, serta perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, keasusilaan, serta nilai sosial budaya. Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri, kompetensi, keilmuan, dan karir. Dan memiliki kewajiban diantaranya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan, dan memberikan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien. Lalu juga informasi mengenai kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh pasien, dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Lalu pada poin pasal 2, di mana bentuk pengembangan dalam keprofesian berkelanjutan ialah meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan praktisi guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang tenaga kesehatan sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Bentuk pengembangan lainnya seperti dengan meliputi pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini dapat berupa mengikuti pendidikan formal, menjadi narasumber ataupun dosen, mengikuti temu ilmiah, workshop, dan seminar yang bertaraf lokal, nasional, maupun internasional, serta pelatihan-pelatihan yang mendukung pelayanan kesehatan. Lalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bisa dengan melakukan penelitian maupun riset kesehatan dan mempublikasikannya, menulis artikel, menyusun buku, karya tulis ilmiah, dan dipublikasikan, dan juga melakukan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan keprofesiannya, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti terlibat dalam penanggulangan bencana, serta berperan aktif dalam menanggapi isu-isu kesehatan terkini di masyarakat, serta memberikan penyuluhan maupun pendidikan kesehatan di masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat merasakan peran tenaga kesehatan maupun tenaga medis dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat seperti umumnya. Lalu poin ketiga yang ada pada pasal 27 ialah Peraturan Pemerintah PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 mengatur tentang tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis,
tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, serta tenaga keterapian fisik, serta tenaga keteknisian medis. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan antara lain, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tenaga kesehatan juga berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Setelah penjelasan di atas pada poin-poin di pasal 27, adapun kritik mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab 5 mengenai sumber daya di bidang kesehatan pasal 27 ialah undang-undang ini tidak cukup menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam sektor kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dan mengenai sumber daya kesehatan, masalah distribusi dan aksesibilitas sumber daya ke daerah-daerah terpencil masih merupakan tantangan besar yang belum diatasi dalam undang-undang itu. Lalu, saran pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 27 adalah menambahkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Dan penting untuk pengawasan dan evaluasi yang sistematis untuk memantau pemanfaatan sumber daya kesehatan yang ada, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Baik, sekian penjelasan saya akan materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab 5 Sumber Daya di Bidang Kesehatan, Pasal 27. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.